Suka lagi Bu Hela dan nyanyi kaza. Tidak tahu apa maksud. Saya juga bingung apa maksudnya. Di sekolah SMA Negeri 1 Simpang Tritik, terdapat satu kelompok geng yang cukup familiar di sekolah. Anggota geng itu selalu mementingkan gaya daripada pendidikannya. Tradisi mereka setiap ada anak baru, apalagi pintar dan tidak selevel dengan mereka, akan menjadi budak dan akan dibully habis-habisan. Pagi itu suasana kelas sangat ribut karena jam pelajaran belum dimulai. Para murid ada yang tidur, bahkan ada yang melipir. Tak lama setelah itu, Hifiza dan kawan-kawan pun mempunyai suatu kabar bahwa ada murid baru yang akan masuk di kelas mereka. Kabar itu langsung membuat mereka senang. Ditambah lagi mereka mendengar bahwa dia culun dan pintar. Kelas ini 10.5. Ini kan tidak sesuai dengan itu. Esa berlari masuk ke dalam kelas, menghampiri Hifiza and the gang. Guys, kalian udah tahu belum? Kalau kelas kita kedatangan murid baru. Katanya sih anaknya pinter tapi culun. Beneran? Lu tahu dari mana? Beneran? Lu nggak percaya? Lihat aja bentar lagi. Kok gue jadi penasaran ya? Guru masuk ke kelas, memberitahu bahwa ada murid baru dan memperkenalkan murid baru pada siswa yang berada di kelas. Selamat pagi, anak-anak. Kita kedatangan murid baru. Dia pindahan dari SMA di luar Bangka. Silahkan nak perkenalkan dirimu kepada teman-teman di depan. Baik Pak, saya Melisa Dwi Arianti. Saya pindahan dari SMA 1 luar Bangka. Diam! Silahkan Melisa, kamu duduk di bangku yang kosong itu. Baik, terima kasih Pak. Pak Guru langsung memulai pelajaran di kelas. Baiklah anak-anak, pelajaran akan Bapak mulai. Silahkan keluarkan bukunya. Tuh, kok belajar sih Pak? Mending jam kosong aja. Kamu ini mau tidak naik kelas? Pelajaran dimulai dan Pak Guru langsung memberi tugas kepada anak murid. Silakan buka buku halaman 25 ya, kerjakan 10 soal. Setelah itu Bapak kasih pertanyaan. Pak Guru langsung bertanya kepada siswa-siswi tentang soal pelajaran tersebut. Oke anak-anak, sekarang Bapak ingin tanya, siap-siap untuk menjawab ya. Bagaimana proses terjadi hujan asam? Izin menjawab Pak, jadi hujan asam dapat disebabkan secara alamiah, misalnya oleh emisi gas gunung api dan aktivitas manusia seperti industri, pembangkit tenaga listrik, dan kendaraan bermotor. Hifiza pun merasa tersaingi karena anak baru tersebut pintar dari dirinya. Dasar anak baru itu, datang-datang sudah ambil posisi gue aja. Hifiza pun langsung menghasut para gengnya agar membenci anak baru tersebut. Gila sih ini anak baru, datang-datang udah ambil posisi gue aja. Bener tuh, kayaknya kita kerjain aja nggak sih anak baru itu? Setuju banget. Setuju. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Tatapan geng itu sudah seperti harimau yang ingin menerkam mangsanya. Tidak lama setelah itu, bel berbunyi menandakan bahwa saatnya untuk jam istirahat. Di saat itulah geng tersebut
memulai aksi mereka. Jam istirahat tiba, Bapak pamit keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Han, Hit, Gi, ayo ke kantin. Ayo mau beli apa, Pan? Kamu nanya kita mau beli apa? Udah cepet kan kalau mau ikut. Kalau enggak, lu enggak usah ikut. Geng Hifiza pun mulai aksi untuk membuli si anak baru yang culun dan pintar itu. Heh, lo! Jangan sok pintar lo di kelas ini. Lo itu anak baru di kelas ini, jadi jangan sok belagu. Aduh, kenapa kalian melakukan ini ke aku? Salahku apa? Berani ya? Utang lo pakai cerita segala. Kacamata si culun yang pintar pun dilempar dan diinjak ke lantai oleh teman Hifiza. Si geng tersebut mengelilingi si culun dan bernyanyi ria. Saat menuju ke kantin, ternyata Irfan lupa mengambil uang jajan dari tasnya. Dan saat ia kembali ke kelas, ia tidak sengaja melihat Hifiza and geng sedang membuli Melisa. Kemudian ia berlari dan memberitahu teman-temannya tentang apa yang dilihatnya di kelas. Lo jangan main-main ya sama kita, dasar culun. Udah culun, sok pinter lagi. Baru masuk aja udah ngelunjak lo. Sampai gua tahu lo ngelapor ini habis lo. Mereka pun pergi meninggalkan si culun yang pintar itu. Keesokan harinya pun, bullying itu terjadi lagi. Si anak baru sedang makan roti bersama Mareta dan Susi. Culun lagi makan nih, bagi dong. Hifiza langsung mengambil roti tersebut dan membuangnya ke lantai. Loh, kok makanannya dibuang sih, Za? Kan kasihan dia lagi makan, mana belum habis. Lo jangan ikut campur ya. Ini urusan gua sama dia. Jangan sok-sokan ngebelain dia. Ya udah, ayo mereka kita pergi aja, jangan urusin urusan mereka. Tuh, sana-sana ganggu aja lo. Kamu ada masalah apa sih sama aku? Aku kan gak ada ganggu kalian dari kemarin. Aku diam terus. Lo nggak sadar apa salah lo? Lo itu udah ambil posisi pizza di kelas ini, jadi lo harus berurusan sama kita. Mereka pun meninggalkan si culun yang pintar. Irfan dan teman-teman pun merasa kasihan melihat Melisa yang selalu dibully. Kok gue jadi kasihan ya sama anak baru itu? Dari kemarin dibully terus. Sama gue juga, padahal dia kayaknya anak baik-baik. Gimana kalau kita laporin aja ke guru BK? Gue setuju sih. Ya udah, Skuy, kita lapor. Gasken.
Kemudian Irfan dan teman-teman langsung menuju ruang BK dan menceritakan kejadian yang mereka lihat kepada guru BK. Hari-hari Melisa dilewati tiada hari tanpa bully, hingga suatu hari membuat Melisa meneteskan air mata. Kenapa ya? Mereka jahat banget sama aku. Apa salahku? Keesokan harinya, kabar pembulian yang terjadi pada anak baru tersebut terdengar oleh guru. Saya dengar murid-murid bilang ada kasus pembulian di kelas Bapak. Saya pikir kalau kasus ini tidak cepat ditangani, takutnya anak-anak lain malah banyak yang ikut-ikutan. Saya setuju sama Bapak. Bagaimana kalau kita panggil anak-anak yang terlibat kasus ini? Lewatlah salah satu murid di ruang BK. Belum lewat. Itu yang lewat. Banyak yang nggak bagus. Tiba-tiba dia dipanggil oleh guru BK. Nah, sini nak. Iya Pak, ada apa? Bapak mau minta tolong ke kamu, tolong panggil Divisa and Gang, suruh ke ruang BK. Baik Pak. Mereka memanggil Divisa and Gang ke ruang BK. Di ruang BK. Permisi Pak. Silahkan duduk nak. Kalian tahu gak kenapa kalian saya panggil ke sini? Emangnya kita kenapa ya Pak? Kalian masih gak sadar sama kesalahan kalian. Kalian sudah membuli Melisa dan kacamatanya sampai patah. Alasannya karena semenjak ada dia di sini nilai saya kalah sama nilai dia Pak. Jadi saya nggak terima dong. Kalau seperti itu bukan salah dia dong. Kalau kamu mau nilai bagus harus rajin belajar, bukan malah membuli. Kalau mau bersaing harus secara sehat. Maaf Pak, saya mengakui kesalahan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Jangan minta maaf ke saya, kalian langsung minta maaf ke Melisa saja. Kalian sebagai teman seharusnya bekerja sama dalam kebaikan, bukannya ikut-ikutan membuli. Mereka pun keluar dari ruang BK dan menuju ke kelas. Saat di perjalanan, Hifiza pun dikucilkan oleh teman-temannya. Ini semua gara-gara lo ya Za. Kita semua jadi kena imbasnya. Iya, gara-gara rencana bodoh lo. Kan dari awal kita udah sepakat buat ngerjain si Culun.
Iya, tapi harusnya nggak berlebihan gini. Kami udah capek nurutin kemauan lo terus. Sekarang kita udah nggak mau lagi teman sama lo. Mending temenan sama Melisa. Ovik dan teman-teman kemudian pergi meninggalkan Hifiza sendirian. Sementara itu, Hifiza masih belum menyesali perbuatannya dan malah makin membenci si Culun karena teman-temannya lebih memilih si Culun. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Hifiza menyeberang dengan tatapan kosong. Tanpa disadari, pengemudi sepeda motor dari arah samping kiri melaju dengan cepat ingin menabrak Hifiza. Melisa yang melihat kejadian itu berlari ke arah Hifiza dan mendorong Hifiza supaya tidak terkena motor. Tetapi sangat disayang, Melisa yang sedang menolong Hifiza pun tertabrak dan terpental sejauh 1 meter. Hifiza yang melihat kejadian itu langsung berlari menghampiri Melisa dan berteriak minta tolong. Teman-teman Hifiza dan murid lainnya dalam perjalanan pulang pun melihat Hifiza minta tolong dan segera menghampirinya. Astagfirullah, ini kenapa, Za? Ceritanya panjang, jangan banyak tanya. Cepetan bawa Melisa ke rumah sakit. Ayo cepetan bawa dia. Ya udah, ayo cepetan. Melisa pun dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami cedera di kepala.